Halo Sobat Iska, saya Roro Yanuarti Susila Ningtyas Eskepnes, Kepala Ruang Mawar. Saya akan memperkenalkan tentang ruang mawar. Ruang mawar atau ruang neonatus adalah sebuah unit yang dirancang khusus untuk memberikan pelayanan optimal kepada bayi baru lahir sampai usia 28 hari dengan kondisi kritis dan ruang perawatan non-kritis. Ruang mawar ini terbagi dalam beberapa ruang yang sesuai dengan tingkat kebutuhan perawatan, yaitu ruang perawatan kelas 3 atau level 1, ruang high care unit untuk perawatan neonatus level 2 untuk bayi yang memberikan observasi dan terapi lanjutan ada 8 tempat tidur. Neonatal intensive care unit perawatan level 3 sebagai unit utama penanganan bayi dalam kondisi gawat darurat atau membutuhkan dukungan hidup intensif ada 11 tempat tidur. Ruang isolasi neonatus disediakan untuk bayi dengan kondisi infeksi atau risiko penularan tinggi ada 4 tempat tidur. Setiap ruang NICU dan HCU dilengkapi dengan peralatan medis modern seperti bedside monitor untuk pemantauan tanda vital secara real time, ventilator dan CPAP untuk dukungan pernafasan, syring pump dan infus pump untuk pemberian obat dan cairan secara presisi, inkubator dan infant warmer untuk termoregulasi dan stabilisasi suhu pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah, ultrasonografi dan ekokardiografi untuk penilaian adakah kelainan bawaan dan deteksi dini kelainan jantung pada bayi baru lahir. Dalam mendukung pelayanan, Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung mempunyai 5 dokter spesialis anak, di mana 1 dokter spesialis anak konsultan kardiologi, 1 dokter spesialis anak konsultan neonatus. Ruang mawar mempunyai 34 perawat, di mana 15 perawat sudah tersertifikasi pelatihan NICU, resusitasi neonatus, manajemen bayi berat lahir rendah dengan metode kanguru, konselor ASI untuk mendukung keberhasilan menyusui. Kami berkomitmen memberikan perawatan komprehensif dan profesional sesuai dengan moto kami, merawat dengan mesranya, memberi sentuhan rasa aman dan nyaman dengan tetap mendukung pasien safety demi keselamatan serta tumbuh kembang optimal bayi Anda. Selamat pagi Bu Siska. Iya pagi. Iya. Saya perawat Sri Rahayu, perawat ruangan mawar. Ini saya mau mengajak Ibu untuk belajar menyusui ya Bu. Saya ini untuk teknik-teknik menyusui. Kita cocokkan dulu ya Bu. Iya. Atas nama bayi Siska Septi Wulandari. Iya. Nomornya 1251565. Lahirnya tanggal 21 Juni 2025. Jenis kelamin laki-laki, Bu. Iya. Ini bayinya sudah tampak lapar ya Bu. Iya. Ibu, ini kalau kita belajar, saya mau menggunakan alat peraga biar bayinya bisa menyusui, menghasilkan apa ya, sapanya asinya bisa ke serap semua. Jadi diperlukan teknik untuk menyusui ya, itu perlekatan Bu. Untuk perlekatan yang perlu diperhatikan untuk bayinya ada 4 poin penting. Pertama, kepala, telinga, sama bahu harus berada dalam satu garis lurus. Jadi misalkan posisinya Ibu saat ini kan terlentang, kalau anaknya kan noleh-noleh ke sini, ini begini tidak berada dalam satu garis lurus ya. Ini perlu diberikan posisi miring seperti ini.
Nah, ini kepala, telinga, sama bahu berada dalam satu garis lurus. Ya, bisa langsung dipraktekkan, Bu. Posisinya dulu, Bu. Nah. Terus, nah, sudah. Badan bayi sama badan ibu itu nempel kayak dipeluk. Badan bayi ini harus ditopang seluruhnya dari kepala sampai kaki. Ini harus sampai kaki. Yang tangan dengan tangan kiri. Itu kepala sampai kaki. Tuh. Wajah bayi itu menghadap pada payudara. Payudaranya itu agak turun paling, Bu. Ya. Nanti hidungnya pas mau mengasihkan asinya, hidungnya itu di depan puting. Ya. Bisa dimengerti, Bu, untuk yang posisinya ada 4 ya tadi. Ya. Nah, ini saya buka dulu untuk bajunya, langsung belajar menyusui. Saya bantu. Sabar. Permisi ya, Bu, ini tadi posisinya Gini ya. ya, diusahakan perutnya nempel perutnya ibu, kemiringannya mungkin, Bu, bisa diatur. Nah, hidungnya lurus sama puting. Kalau bibirnya kesentuh pasti mencari refleksnya. Setelah bayinya bisa minum, diusahakan tidak menggunakan teknik pengguntingan karena di sekitar areola itu banyak aliran-aliran saluran untuk keluarnya ASI, Bu. Kalau seperti itu nanti menghambat. Posisi yang benar gini, 4 jari berada di bawah payudara, ya. Masuk, Bu. Masuk. Yang ini untuk mengatur. Gini. Untuk mengatur, seandainya tidak perlu dipakai mengatur, ini bisa rileks, tidak pakai mencet, tidak pakai. Kemungkinan kok kurang mepet, Ibu, ke perutnya itu kan sudah masuk ya, Bu. Tangannya yang atas jempol tidak perlu digunakan. Anaknya kalau bayi sudah menyusui dengan benar, mulutnya itu kurang terbuka, itu masih mencucu ya, Bu. Iya, Diusahakan sampai itu jangan ditarik lagi dengan jempol. Kalau sudah, yang penting dia tidak nutupi hidung. Kalau yang kan itu di hidung. Tidak sabar. Iya, tidak sabar. Sudah haus banget. Ya. Dia itu seperti miring itu loh, Bu. Gini, jangan melumah. Gini, nempelnya gini, yang ngadep ke ibu. Gini, kurang miring. Nah, dah. Iya, itu sayang. Ini belajar. Itu selalu dijaga biar nempel, biar tidak lepas lagi. Lama menyusui seperti ini diusahakan 20-30 menit ya, Bu. Iya. Soalnya biar bisa mendapatkan ASI yang awal sama ASI akhir. Kalau jenengan cuma sebentar pindah itu belum bisa mendapatkan ASI awal sampai ASI akhir, yang nutrinya sudah full itu ASI awal sampai akhir itu. Nanti untuk
bayinya ini jenengan ini Bu, apa kalau menyusu kadang berhenti, kadang terus itu ya. tandanya kalau dia sudah benar itu hisapannya dalam sama jarang-jarang. Nggak kayak yang awal tadi kan Ibu ya kayak gitu ya. Kalau sudah benar seperti ini kan jarang sama dalam ngisepnya. Itu sudah benar dan tidak ada bunyi cap lagi. Ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Beda. Ini nanti ada teman saya yang akan menjelaskan tentang obat-obatan yang nanti bayinya pas pulang dikonsumsi ya Bu. Ada yang bantu teman saya namanya Mbak Wanda. Ya. Dari saya kalau tidak ada pertanyaan sudah ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu Siska ya. Iya. Bu, perkenalkan saya apoteker Awanda ya, yang akan menjelaskan tentang obat. Ya. Kemarin adiknya di sini kan sempat kejang, Iya. ya. Terus dapat obat kejang, tapi kalau waktu dirawat di sini masuknya lewat sontek. Nah, Iya. karena adiknya kondisinya sudah membaik, sudah bisa diganti dengan obat minum. Jadi agar tidak terjadi kejang berulang, ya. Ini obatnya ada satu macam. Ini ya Bu ya. Namanya Ikapen, ya. Bentuknya puyer atau serbuk, ya. Diminumkan sehari 2 kali. Jadi kalau sehari 2 kali berarti setiap 12 jam, ya. Sekali minum 1 bungkus. Nanti jenengan buka di sini, isinya bubuk. Sekali minum 1 bungkus aja. Ini ya Bu ya. Gini. Boleh diminumkan dicampur dengan ASI. Jadi jenengan pompa kan, ASInya dipompa. Nanti dicampurkan sedikit, diminumkan disendok itu aja. Terus sebelum minum obat sebisa mungkin nggak usah banyak-banyak minum ASI dulu. Jadi nanti untuk menghindari biar nggak muntah. Tapi kalau misalnya waktu habis minum obat adiknya muntah, ditunggu beberapa saat, 10 atau 15 menit, boleh diminumkan lagi gitu ya. Ini tadi obatnya namanya Ikapen. Bentuknya apa Bu? Bentuknya serbuk. Serbuk. Diminumkan berapa kali? 2 kali 2 sehari. kali sehari. Sekali minum Satu satu bungkus, nggih, diminumkan bareng ASI, nggih, iya. dicampurkan pakai ASI. Terus ini kemarin selama di sini adik kan pakai obat ini yang lewat suntik, itu ndak ada kayak gatal-gatal atau reaksi alergi, ndak ada. Tapi nanti bila adik di rumah minum ini kemudian muncul bentol-bentol, itu jenengan segera bawa ke Fasiankes ya, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, atau kalau enggak bawa IGD aja. Nggih. Ada yang ditanyakan? Yang minum adiknya ya Bu ya, bukan ibunya ya. Nanti soalnya takutnya dipikirnya kalau minum ASI terus obatnya lewat ASI mboten. Terus kalau untuk ibu misalnya ada obat yang dikonsumsi sehari-hari tidak ada. Kalau misalnya ibu misalnya pusing atau butuh minum obat, boleh dicari obat yang sekiranya aman untuk menyusui. Kemudian kalau khawatir takut obatnya masuk ke air susu, nanti ibu pompa dulu ASI-nya, baru minum obat. Boleh menyusui lagi sekitar 3 jam. Gitu. Nggih. Ada yang ditanyakan untuk obatnya? Sampun mboten nggih. Nanti kalau untuk makanan, kemudian nutrisi yang harus ibu konsumsi akan dijelaskan sama ahli gizi kita. Nggih, sebentar lagi Bu Titin akan menjelaskan. Nggih, sampun, tidak ada yang ditanyakan lagi nggih. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Titin ya, petugas gizi di Irna Mawar ini ya. Saya akan menjelaskan ya untuk pemberian diet untuk ibu menyusui ya, yaitu nanti kita berikan untuk dietnya TKTP ya. Ya, TKTP itu seperti apa ya? Jadi sebenarnya untuk seperti kita makan sehari-hari, cuma ada sedikit gampangannya, ada sedikit penambahan protein sama susu ya, gampangannya seperti itu ya.
Kemudian untuk apa, ASI ya, ASI ini harus kita berikan sampai nanti bayi usia 2 tahun ya. 0 sampai 6 kita berikan ASI eksklusif ya. Jadi memang ASI murni, nanti setelah 6 bulan kita berikan MPASI-nya ya. Kenapa harus ASI kok tidak susu formula? Karena memang ASI lebih ini banyak kelebihannya ya, jadi antibodinya juga banyak, anti alergi, kemudian juga anti intoleransi ya, seperti itu ya. Sebenarnya untuk ASI ataupun susu formula itu pembedanya ini kandungan untuk proteinnya hampir sama, cuma untuk yang anti alergi sama itu tadi tidak ada di susu formula. Untuk minumnya juga seperti itu, minumnya harus lebih banyak ya supaya nanti produksi ASI-nya banyak ya. Ya minimal 3 liter ya. Seperti itu, ataupun juga lebih juga bisa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan, boleh. Kan ini kan bayinya kan gulanya naik turun tuh. Apanya? Gula Gula untuk, ya. Iya kan, untuk membantu bayinya gulanya stabil itu ibu harus mengonsumsi apa? Kalau Biar untuk ASI ini kan di ASI nanti bisa diminum, jadi bisa membantu gitu loh. supaya nanti produksi ASI-nya tetap banyak ya, itu tadi ya. Jadi untuk makannya tetap harus dijaga pola makan yang bagus ya, penambahan kalori yang cukup ya, itu tadi yang padat kalori seperti itu. Gampangannya lebih proteinnya lebih ada sama susunya seperti itu ya. Kemudian apa, ibunya tidak stres ya, enjoy seperti itu. Jadi nanti itu mempengaruhi produksi ASI ya, seperti itu ya. Ada lagi, ibunya punya riwayat diabetes? Enggak punya. Enggak ya? Enggak ada. Enggak ada ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti bayinya bisa tumbuh optimal ya, sehat terus ya. Amin. Nanti kontrol untuk selanjutnya ya. Oke. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kan saya kembali lagi. Ini untuk saat ini bayinya sudah aman, ini bisa menyusui ya Bu? Bisa. Iya, ini saya yang jaga nanti kan sampai jam 2 ya untuk anak ibu. Nanti kalau adiknya sudah selesai bisa panggil saya ya. Ini sementara saya tinggal dulu, saya untuk melayani pasien yang lain. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.